Sahabat Shalom, Selamat malam. selamat pagi, Tuhan memberkati. Kembali lagi pagi ini kita ibadah pada hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Bahasa Indonesianya hari Sabtu. Bahasa aslinya adalah Sabat, berhenti. Arti daripada Sabat itu adalah berhenti. Kita boleh memutuskan Sabat bagian daripada menaati namanya hukum-hukum Tuhan. Karena memang diperintahkan oleh Tuhan itu bahwa Sabatnya itu adalah kekal adanya. Jangankan engkau merubah Sabatmu, melanggar pada hari Sabat saja pun itu dihukum mati. Kalau engkau berbuat baik pada hari Sabat, kenapa tidak? Tapi kalau engkau berbuat kejahatan akan dihukum. Itulah perintah Tuhan. Sabat itu adalah kekal sampai selama-lamanya. Tidak boleh mengganti hari lain. Karena Tuhan itu tidak pernah datang hari lain. Tuhan itu membuka pintu surga itu pada hari Sabat. Kenapa dia buka? Dia akan curahkan namanya berkat-berkat. Berkat, arti daripada kata berkat itu apa? Sukacita, damai sejahtera, hidupan, kesehatan, itu namanya berkat. Berkat itu tidak bicara namanya kekayaan. Banyak orang yang salah tafsir, gagal pemahaman. Mereka larikan kekayaan, tidak bicara kekayaan. Kalaupun engkau memperoleh kekayaan, dikaruniakan, diberikan, sedangkan berkat itu beda. Berkat itu adalah sukacita, damai sejahtera. Yang diberkati Tuhan itu orang-orang yang patuh akan perintah Tuhan, patuh akan Tauratnya Tuhan, patuh akan hukum-hukum Tuhan. Itu diberkati. Tapi kalau kau menyimpang dalam namanya perintah-perintah Tuhan, kau menyimpang dalam hukum-hukum Tuhan, itu dia tidak berkati. Dia tidak peduli siapapun engkau. Ya. Tidak bisa kita putar balikan, tidak bisa kita ajar balik kepada Tuhan, itu tidak ada. Ya. Di atas itu tidak ada penasehatnya, dia tidak ada. Ya, semua itu harus tunduk patuh kepada namanya Yahweh penyelamat ini. Yahweh Shua, Yahweh penyelamat. Datang di bumi pun juga sama. Ya. Waktu dia datang di bumi tidak ada yang jadi penasehatnya. Kalaupun ada ini namanya nelayan-nelayan, itu mencatat apa yang dia lakukan di bumi ini. Itu yang benar. Hari ini pembacaan kitab suci kita terambil dari Roma. Catat Roma 1 ayatnya 1 sampai ke 32. Ya, jadi kita baca tuntas ini Roma ini. Ya. Nanti kita temukan namanya kasih karunia itu. Inilah yang dipelintir-pelintir manusia ini yang ada di kolong langit ini, sehingga semau-maunya manusia ini melakukan dosa dan tidak merasa berdosa. Silakan dibaca yang keras. Roma 1 ayat 1 sampai 32. Dari Saul, hamba Hamasya Yeshua yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Tuhan. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Tuhan yang berkuasa, Yeshua Hamasya Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Hamasya. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma yang dikasihi Tuhan, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita dan dari Tuhan Yeshua Hamasya. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Tuhanku oleh Yeshua Hamasya atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Tuhan yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Tuhan aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu.
yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan dua, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Tuhan yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab murka Tuhan nyata dan sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Tuhan nyata bagi mereka, sebab Tuhan telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Tuhan, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Tuhan atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Tuhan yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Tuhan menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka sekali mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Tuhan dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan menciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Tuhan menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal oleh kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Tuhan, maka Tuhan menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kekusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, keserasihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, fitnah, pembenci Tuhan, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Tuhan, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Demikian pembacaan. Haleluya. Luar biasa yang kita baca hari ini. Roma itu ada 16 pasal. Makanya perlu sekali saudara kalau baca Roma ini, ya, harus benar-benar saudara baca Roma ini dengan merendahkan hati. Karena di Roma nanti diungkap, kalau ada yang menuding-nuding bahwa Rasul Saul itu bikin ibadah baru dan lain sebagainya, ini penipuan yang luar biasa. Pembohong, pendusta ini luar biasa saudara. Makanya kalau baca Roma ini, Roma 1 itu pasal 1 sampai ke 16, supaya saudara itu tahu apa sih isi daripada Roma itu. Perlu sekali saudara, karena sangat dijelaskan nanti di Roma sana. Sekalipun nanti ada tulisan-tulisan di Roma itu, makanya dikoreksi ulang, ya kan? Harus tahu namanya saudara, kalau baca di Roma harus tahu mana kutipan dan mana tulisan asli, ya kan? Harus saudara selidiki, kalau tidak saudara akan kebawa arus, ya. Saudara akan kebawa arus. Karena yang sering kita dengar sekarang ini dari mimbar-mimbar itu, oh kita sudah peroleh kasih karunia. Jadi orang mau peroleh kasih karunia itu sudah bebas, ya. Karena mengatakan Yesus sudah menanggung dosa. Bukan karena kita melakukan Taurat itu kita selamat, tapi kasih karunia saudara. Inilah yang terus
didengung-dengungkan dari mimbar ini. Sehingga kalau orang tidak baca kitab suci, jangan iya-iya aja. Kan gitu. Tapi kalau kita selidiki yang benar, apa sih itu kasih karunia? Apakah memang diajarkan kita oleh kasih karunia tadi terus kita bebas berdosa? Kan tidak. Ya. Kalau kita baca tuntas namanya kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah namanya mengajarkan orang memperoleh kasih karunia terus semau-mau kita, tidak seperti itu. Nyatalah kalau engkau baca tadi ayatnya kelima, coba diulang, coba dibaca yang keras ayat yang kelima. Perhatikan namanya ayat yang kelima ini. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Ya. Kami memperoleh kasih karunia, terus ya, menuntut setiap bangsa itu supaya taat kepada nama saudara. Jadi bicara masalah nama, taat kepada nama siapa? Halo? Ya, itu harus kamu garis bawahi. Ya, kami memperoleh kasih karunia dan jabatan rasul menuntut setiap bangsa supaya taat kepada namanya. Namanya siapa? Makanya berulang-ulang kali saya mengatakan, sekarang ini yang ada di kolong langit ini ada dua. Ada dari Sion dan ada namanya dari Yunani, saudara. Ya. Ingat ya, ini sangat jelas-jelas yang kita baca namanya kitab suci ini yang kita pegang. Ya, yang saya pegang ini adalah kitab cetakan Lembaga Kitab Indonesia. Ya. Sekalipun saya tidak pegang, saya pegang kitabnya yang disalin oleh namanya Dr. Suradi ini. Ya. Ya, karena Dr. Suradi pun sendiri salin dari namanya cetakan lembaga ini, tapi dia sudah mengganti nama Yahweh. Ya. Jadi kitab yang saya pegang ini sudah ada nama Yahweh. Ya. Ada nama Yahweh. Ya. Tidak ada namanya kata Allah lagi. Ya. Jadi sudah digantikan nama yang benar, gelar yang benar. Ya. Ini Dr. Suradi. Ya. Jadi Dr. Suradi ini bukan dia Muslim Kristen, tapi awalnya dia seorang Muslim. Ya. Ini yang saya pegang kitab suci. Tapi sama persis namanya Lembaga Kitab Indonesia, hanya dia ganti nama Yahweh. Tidak ada ketemu namanya Tuhan huruf besar semua sana, dia gantikan Yahweh. Ketemu namanya Allah huruf besar semua, dia gantikan Yahweh. Ya. Jadi kalau Allah ada kecil, dia gantikan Tuhan. Tapi kalau Tuhannya T saja tetap ada Tuhan. Ya, ini kitab yang saya pegang ini namanya Dr. Salin, yang disalin oleh Dr. Suradi. Kembali tadi ini, ya. Taat kepada namanya. Nama siapa ini? Kalau engkau tidak selidiki kitab suci dengan benar dan baik, maka engkau ditipu. Ditipu, sangat ditipu loh saudara. Ya, beriman kepada siapa? Iman apa loh? Iman, arti daripada kata iman itu apa? Percaya sungguh-sungguh. Jadi iman itu percaya. Harus jelas. Ya, iman itu apa? Kan gitu loh kan? Makanya kalau kita baca lengkap, ya, coba kalau baca ayat 17 ya. Coba ayat 17 nih. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Tuhan yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Memimpin kepada namanya orang supaya beriman, supaya orang percaya siapa yang kita percaya ini. Ini kan kutipan dari mana? Yuk, cepatan. Habakuk 2 ayat 4 coba baca. Ini coba tulisan aslinya, coba tulisan asli kita baca. Tulisan aslinya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Coba kan, kalau kita mau simak itu, kalau kita mau menangkap dengan benar apa yang dikatakan Habakuk itu apa? Ya, orang yang membusungkan lapar, orang yang sombong itu neraka loh. Kalau saya mau lihat. Tapi kalau orang yang beriman yang benar,
Yang dia sembah itu siapa? Harus benar loh, harus jelas itu. Maka dia akan selamat. Seperti itulah pesannya sebenarnya. Ya. Tapi banyak orang yang memutarbalikkan. Ya. Siapa yang kita sembah ini? Ya. Yang mereka bilang Yesus, Yesus, Yesus. Tapi kalau kita selidiki yang benar, ya, ini nama Yesus ini dari mana? Dari Sion atau dari mana? Itu perlu loh. Ini yang kita baca Roma harus direnungkan. Jangan kepala batu. Jangan sok tahu. Jangan bawa-bawamu ST-mu, STH-mu. STH-mu itu tidak berlaku di hadapan Tuhan. Dia tidak berlaku. Kenapa saya mengatakan pada waktu dia datang di bumi, dia tidak pakai namanya dokter-dokter itu. Dia pakai nelayan-nelayan ini. Ya, dia singkatkan namanya kebenaran kepada nelayan-nelayan. Itu namanya dokter-dokter sudah dikunci mati. Ya, bukan saya loh ya. Ya, tulisannya ada di dalam benar nubuatan Yesaya. Manusia ini sudah tertutup namanya matanya, telinganya, mata rohaninya. Ya, itu perkataannya Tuhan sendiri, Tuhan Yahweh ini yang datang di bumi. Ya. Ingat baik-baik ya, kalau engkau baca tadi itu Habakuk 2 ayat 4 tadi itu sangat jelas. Ya, yang membusungkan lapar, busungkan dadanya itu sombong-sombong ini akan dihukum. Tapi kalau orang beriman, iman kepada siapa? Nama siapa? Itu perlu. Nah, coba kalau engkau baca ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Tuhan dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Coba sampai saat ini melupakan namanya pencipta. Siapa pencipta ini? Ya? Siapa pencipta ini? Makanya perlu sekali kita menyelidiki kitab suci ini. Bagaimana lo menyelidiki? Ya bacalah dari Kejadian sampai Wahyu. Baca berurutan, jangan dipotong-potong, jangan dipenggal-penggal. Baca berurutan, jangan dari Kejadian sampai Wahyu, dari lahirmu sampai matimu tidak pernah habis. Mana engkau punya pemahaman? Lu malas. Gak mau sok tahu. Sudah ada pendeta saya, dia dokter. Lu mati saudara. Mati aja. Ya. Makanya kalau aku baca lagi ayat 32 di sana, sekalipun mereka tahu itu tuntutan-tuntutan hukum Tuhan. Yang dia maksud hukum Tuhan itu dari Matitia sampai Wahyu, atau yang dimaksud hukum Tuhan apa itu? Coba saya mau tanya kepada jemaat. Taurat. Tauratnya Tuhan. Ya. Tauratnya Tuhan yang dimaksud. Dan tidak pernah namanya saya ketemukan di dalam, kalau namanya Rasul Saul itu menganulir namanya Tauratnya Tuhan, tidak pernah ada. Ya, ini kalau ada yang mengatakan Taurat tidak berlaku, ini penipu-penipu. Penipu ulung. Supaya engkau tidak ditipu, supaya engkau tidak ditipu, supaya engkau tidak dibohongi, makanya perlu kau baca namanya kitab suci. Amin enggak? Baca. Ya. Coba kau baca Roma 16 ayat 26-27. Perhatikan ini. Roma 16 ayat 26-27. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Tuhan yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman bagi Dia satu-satunya Tuhan yang penuh hikmat, oleh Yeshua HaMashiach segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Perintahnya Tuhan itu abadi, perintah Tuhan yang abadi yang dimaksud itu apa? Tidak lain tidak bukan adalah namanya Tauratnya Tuhan, saudara. Tidak lain tidak bukan adalah Tauratnya Tuhan. Dan Tuhan sendiri pun juga tidak pernah dia berubah. Dia adalah Esa, tidak ada yang lain, saudara. Ya. Kenapa saya mengatakan ini? Karena memang saya baca berurutan dari Kejadian sampai Wahyu. Berulang-ulang saya mengatakan, saya baca itu tidak seperti yang di luar sana. Dari Kejadian sampai Wahyu nggak habis-habis sampai mati. Kalau saya baca namanya berurutan dari Kejadian sampai Wahyu itu 14 hari. 14 hari, 15 hari, 16 hari, sampai 1 bulan gitu. Selesai itu saya baca itu. Kenapa saya bisa seperti itu?
Setiap saya baca itu, saya senang sekali. Mata saya tidak lelah, mata saya tidak perih. Ya. Kenapa seperti itu? Karena roh Tuhan itu memampukan saya untuk saya baca. Amin nggak? Ya. Sangat jelas yang kita baca tadi itu. Ya, perintah Tuhan itu abadi. Ya. Tuhan itu tidak berubah. Tidak ada dalam kitab sucinya tiba-tiba kemudian hari dia berubah ada Tuhannya tiga. Tidak pernah ada. Ini kan karangan manusia. Ya. Pemahamannya yang salah. Ya. Tidak ada namanya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Tidak pernah ada. Ini yang gagal paham namanya. Ya. Ini orang-orang kalaupun dia baca itu sepotong-sepotong, dia tidak tuntaskan. Kalau dia tidak tuntaskan dengan baik dari Kejadian sampai Wahyu, makanya dia beriman Tuhannya hanya berapa? Halo? Ya keras? Satu. Tuhannya hanya Esa. Itu iman. Ya. Imannya itu bahwa Yahweh lah yang turun di bumi menjadi anak manusia. Amin kan? Ya. Turun di bumi ini menjadi seorang anak manusia. Itu imanmu. Ya. Itu yang dimaksud oleh Tuhan. Coba banyak orang yang memang itulah yang terjadi sampai saat ini. Kalau engkau baca namanya Yohanan 1 ayat 17, coba dibaca Yohanan 1 ayat 17. Perhatikan baik-baik di situ. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yeshua HaMashiach. Nah, inilah yang dijebak di situ. Ulang lagi. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yeshua HaMashiach. Coba segala kalau ini dicoba-coba ini direnungkan segala macam di sini, seolah-olah itu Mose itu dikasih namanya Taurat. Kasih karunia dari namanya Yesus. Mulailah dari sini diolah otak-otaknya manusia ini. Makanya Taurat itu dibuat. Wah, ini konyol saudara. Ingat baik-baik kan, ini ada jebakan ini saudara. Ya. Jadi namanya kalau engkau baca kitab suci namanya Injil ini, jangan telan bulat-bulat. Ya. Saya mau beritahukan kepada saudara, jangan telan bulat-bulat. Ya. Jangan. Baca dengan baik dan baca kutipan-kutipannya. Ya, kalau engkau lihat kutipan itu lihat aslinya. Benar nggak bunyinya seperti itu? Ya, kan sering saya mengatakan kalau engkau baca namanya Matitia 5 ayat 43 ini kan berulang-ulang kali ini. Tapi kalau surat-surat yang lain tetap sama dia. Tapi kalau dia di situ kelihatannya, kalau kelihatan 43 sama 44-nya coba dibaca yang keras. Coba. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya. Nah, coba kalian lihat saudara. Kalau perhatikan baik-baik, ini kayak jebakan-jebakan ini supaya orang ini, tadi kan kita ngomong kalau ayat 32 apa? Sekalipun mereka tahu tuntutan-tuntutan hukum itu, bukan mereka saja yang melanggarnya, mengajak orang lain. Coba. Jadi kelihatannya di situ benar-benar situ membencimu, seolah-olah namanya Taurat itu suruh membencimu musuh. Kenapa saya mengatakan kalau kita baca namanya 44-nya? Apakah itu 43 tadi? Apakah memangnya suruh benci musuh? Halo? Tidak. Kalau engkau baca aslinya di sana, coba tulis aslinya kan apa? Coba. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak pernah ada mengatakan sana bencilah musuh-musuh saudara. Ingat baik-baik ya. Baca namanya Injil ini harus betul-betul kau selidiki. Ya kan? Waktu kau baca ada kutipan di situ, lihat nama tulis aslinya. Ya kan? Kalau engkau tidak lihat asli, itulah yang dibawa dalam mimbar sekarang itu Taurat dibu. Ini kan kejahatan yang luar biasa saudara. Luar biasa jahatnya manusia ini.
Ajarannya seperti itu sampai saat ini. Ya, makanya kalau kau baca namanya 1 Korintus 15 tadi, 1 Korintus 15 ayatnya 9 sampai 11, coba baca. Ya. Coba baca. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Aku bekerja lebih keras dan mereka lebih keras, yang dimaksudnya apa? Makanya kalau kamu baca tuntas namanya surat-suratnya Rasul Saul, jangan langsung kamu telan bulat-bulat di situ. Makanya lihat namanya, kalau ada kutipan di situ, coba dilihat aslinya, supaya engkau ini tidak dibohongi, saudara. Ya, yang dia bawa kemana-mana itu kembali kepada namanya ajarannya namanya apa, Rasul Saul itu supaya orang kembali kepada namanya hukum Tuhan. Amin gak? Begitulah namanya ajaran Rasul Saul. Yang dia bawa kemana-mana itu, yang dia yakinkan orang-orang sana kemari itu, dia bawalah namanya kitab Taurat dan kitab para nabi, saudara. Dia bawa ini kitab Taurat dan kitab para nabi, diyakinkan kepada manusia yang ada pada waktu itu, orang-orang Yahudi, kan begitu, ya, bahwa Mesias itu adalah Yahweh itu sendiri, saudara. Ya. Sehingga itu dikejar-kejar, mau dibunuh. Kalau ada orang-orang itu, nama itu tidak penting, ini konyol namanya, ini bodohnya bodoh, tololnya tolol, penipunya penipu, pendustanya bapak pendusta. Karena sangat jelas di sana kalau engkau baca namanya Matius 10 ayatnya 22, apa katanya? Matius 10 ayat 22, coba kalau engkau baca, kan ada apa kaitan yang kita baca hari ini. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Nah, nama siapa yang dikatakan suruh bertahan kepada namaku? Ya, nama siapa itu? Ya. Makanya saya mengatakan itu dia bawa dalam nama bapaknya. Siapa nama bapak sampai saat ini tidak dijelaskan dari mimbar. Yang miliaran orang itu siapa nama bapak ini? Apakah orang kasih tahu? Tidak ada. Ya, makanya kalau engkau baca di sana namanya apa? Yohanes 8 ayat 40 sampai 43 sana, bapamu adalah namanya pendusta. Ya. Bapamu itu namanya bapak segala dosa. Dia bapamu itu tidak pernah namanya melakukan kebenaran. Kebenaran yang dimaksud itu apa? Adalah namanya hukum Tuhan, ada namanya Taurat. Amin gak? Itu yang dimaksud. Nah sekarang ini orang berusaha mati-matian di Kololang, bikin sekolah-sekolah ini, bikin universitas ini, supaya tetap mempermanenkan namanya dosa tadi itu, buang nama Yahweh. Nama Yahweh itu nama setan. Taurat itu namanya sadis, karena diajarkan kita kebencian. Ini adalah pembohong, pendusta. Mereka merupakan namanya pencipta mereka. Penciptanya siapa? Halo. Yahweh. Penciptamu hanya satu-satunya Yahweh, tidak ada yang lain. Halo. Penciptamu itu hanya satu-satunya bernama Yahweh, tidak ada yang lain, saudara. Dia datang di bumi pun juga pakai nama Yahweh. Tidak ada nama lain. Tidak ada namanya Yesus, tidak ada namanya Isa, tidak ada nama lain. Dia datang di bumi pakai nama Kenapa dia bilang pakai nama Bapakku? Karena yang melihat itu adalah namanya manusia orang Israel. Makanya berulang-ulang kali saya mengatakan bahwa Israel itu statusnya bukan hamba. Statusnya apa saja? Anak, kan gitu kan? Ada pasalnya dan ada ayatnya. Ya. Bahwa yang diangkat jadi anak di dunia ini namanya Israel. Apakah selain Israel itu anak enggak? Halo? Bukan. Dia bukan anak karena dia tidak
bukan anak, apakah tidak diselamatkan? Selamat. Selamat juga. Diselamatkan kalau engkau mengamalkan namanya kebenaran atau namanya Taurat, saudara. Kenapa dia diangkat anak ini? Karena mereka adalah namanya bangsa apa? Rajani dan bangsa imamat. Amin gak? Itu perintahnya Tuhan, itu ajaran Tuhan. Ya, mari kita baca lagi. Ya. Coba kita baca namanya. Ini nih yang sampai saat ini, wah luar biasa ini. Ini pendusta-pendusta itu banyak sekali. Coba kalau kau baca namanya Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Hamasiah Yeshua. Inilah yang dikembangkan semata-mata, itu sudah kita ditebus dengan darah Yesus, saudara. Ya. Tidak dijelaskan itu siapa yang dia tebus di bumi ini. Halo? Dia datang di bumi ini, dia menebus kepada siapa? Orang yang taat kepada Taurat. Memperoleh namanya kasih karunia, tadi kata Rasul Saul tadi, menuntun semua orang supaya kembali ke kebenaran. Kebenaran dimaksud itu supaya orang kembali kepada hukumnya tuh Tuhan. Amin gak tadi itu yang ayat 5-nya yang kembali ke Roma? Amin. Ya? Dia datang di bumi ini, dia tidak tebus sembarangan orang. Mereka memperoleh namanya kasih karunia, menuntut sebuah bangsa supaya taat kepada namanya, supaya namanya kembali kepada hukum-hukum Tuhan. Ini adalah ajaran namanya Rasul Saul. Ya, dengan kita peroleh namanya kasih karunia, sudah ditebus namanya Yesus. Buat apa saja. Inilah yang terjadi sampai saat ini. Tapi kalau kita baca dengan teliti, dengan benar, dengan baik, dia datang di bumi ini, dia menebus kepada siapa? Yang taat kepada Taurat. Yang taat kepada namanya Taurat. Kalau engkau baca namanya Galatia 4 ayat 4-5, coba dibaca dengan keras supaya kalau ada yang mendengar ini dia merenungi. Ya, di luar sana itu yang miliaran. Biar dia sampaikan nanti sekalipun satu orang itu, supaya dia sampaikan ke mana-mana itu, bukan dia datang di bumi ini menebus sembarangan orang. Bukan dia menebus orang-orang yang mengutuk nama Yahweh. Dia tidak pernah menebus orang-orang katanya Taurat itu dibuat. Dia tidak pernah menebus, tapi dia menebus orang. Coba baca namanya Galatia 4 ayat 4-5. Yang keras. Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dia datang di bumi menebus orang-orang namanya takluk kepada Taurat. Takluk kepada Taurat artinya yang buat Taurat atau yang patuh kepada Taurat. Coba yang ini kan sarjana-sarjana semua di depan saya ini. Coba saya mau tanya, takluk kepada Taurat itu adalah di apa kata takluk itu disuruh buang kitab Taurat? Bukan. Yang membuang kitab Taurat, yang menghujat nama Tuhan, atau yang bilangnya Taurat itu tidak berlaku lagi. Itu maksudnya yang namanya takluk tadi. Bukan. Artinya daripada takluk itu apa? Taat dan patuh. Taat, patuh kepada namanya itulah yang dia tebus datang di bumi. Dia tidak pernah menebus engkau ini. Coba sahabatnya lu hilangkan, pondok daunnya lu dihilangkan, sabuotnya lu hilangkan, coba pesaknya lu hilangkan. Apakah itu dia tebus itu? Dia tidak pernah menebusmu. Saya mau beritahukan ini, saya bukan mengarang-arang. Makanya kalau ada kemarin ada teman juga lah ini, teman sebenarnya teman baik saya ini. Pada waktu dia lihat khotbah saya, dia bilang, dia STT mana? Wah, ini orang-orang bilang orang konyol ini. Ya, coba kan. Ini orang konyol ini. Dia puji-puji yang dia tidak pernah kenal orang sana itu. Hanya dia dengar khotbah-khotbahnya, dia belajar dari situ. Wah, saya bilang, inilah manusia-manusia yang gak beres begini. Coba. Dia tidak perhatikan yang saya khotbahkan. Begitu juga lah waktu Yesus ada di bumi. Orang Israel itu tidak pernah melihat apa yang dia lakukan itu. Tapi mereka tanya, dia sekolah di mana sih namanya Yeshua ini?
Ya, dia kan anak tukang kayu, bapaknya tukang kayu. Ibunya saudara-saudara kita kenal semua dari mana. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Jadi mereka sekarang itu kalau dia sedikit ada dokter, wah sampai terengah-engah saudara. Ini fakta loh saudara. Ya, kalau sudah dokter yang di meja, apakah perkataan dokter itu benar atau tidak? Tidak adalah, pokoknya dia dokter. Sudah, haleluya, amin, amin. Itulah orang-orang yang tidak pernah membaca kitab suci ini. Ya, ini saya bicara fakta. Ya. Memang kita peroleh namanya penebusan darah Yesus. Coba saudara, itulah yang terjadi sampai saat ini. Saya ini tidak mengecam dari dulu, saya pakai pasal dan ayat, tinggal merenungkan. Kalau itu kau tolak, datang temui sama saya, kita debat benar-benar. Saya tidak keluar dari buku ini. Itu buku yang saya pegang ini, Lembaga Kitab Indonesia. Tidak ada buku lain, ya. Karena sudah dipegang oleh namanya miliaran orang. Tapi yang miliaran orang itu mereka langsung telan bulat-bulat tadi itu. Coba kalau Taurat itu sadis, kita diajarin Taurat itu kebencian. Makanya perlu sekali namanya Taurat itu dibuang, dibikinlah sekolah. Akhirnya apa memperoleh namanya STH, ya, MTH, doktor, ya. Akhirnya tambah permanen. Ya. Nah kalau sudah seperti ini mau jadi apa? Ya, apakah itu ditebus kamu? Ya, dia tidak pernah menebus orang-orang yang menghujat nama Yahweh. Dia tidak pernah menebus akan engkau. Taurat itu tidak akan berlaku. Dia akan menghukum suatu saat. Dia datang kedua kali, akan dia cari orang-orang seperti ini. Ya, dia kumpulkan manusia-manusia seperti ini. Bukan saya loh, kalau engkau baca namanya di sana, Matitia 13 sana itu, dia akan kumpulkan yang menyesatkan itu. Buanglah dalam api. Ya. Coba gandumku taruh di lumbung. Itu sangat keras saudara. Pada waktu dia datang kedua kali, dia suruh namanya malaikat-malaikat, kumpulkan dulu yang penyesat ini. Ya. Gak main-main dong kita baca hari ini Roma ini. Makanya Roma ini kamu baca karena 16 pasal supaya kamu tidak gagal paham. Ya? Coba apakah orang itu tidak baca namanya Roma 11? Kalau mereka baca Roma 11 itu kan dia dikasih tahu, kamu orang asing. Kamu orang asing ditempelkan. Kalau kamu nanti tidak sesuai namanya akar, kamu ditembang dan dibuang. Mereka tadi yang sudah ditembang diambil lagi dikembalikan ke itu kan perintahnya begitu. Ayat 25 pun sendiri mengatakan, Roma 11 25 mengatakan, jangan sok pandai kau punya orang-orang asing. Jangan sok tahu, jangan sok pandai. Ya. Dengan tegak tengkuknya mereka ini, kamu punya kesempatan yang dimaksud itu supaya engkau baca kitab suci ini dengan rendah hati, sehingga apa yang diperintahkan dalam kitab suci engkau harus patuh. Itu yang dimaksud. Sehingga engkau kenal betul-betul siapa ini yang jadi manusia. Amin gak? Rendahkan hatimu, jangan sok tahu, jangan sok melawan. Ya, kalau kau melawannya seperti jenggot saya, kumismu ini masih mendingan. Lu kalau melawan-lawan kayak cacing-cacing begitu kan, coba lu melawan lagi. Ya, saya saja pun jenggot sudah panjang begini, kumisnya begini pun juga orang lihat dari jauh pun takut saja. Di depan Tuhan saya tidak pernah akan berat. Ya. Coba saudara, siapakah saya ini? Ya, coba kan. Mau berangkat tangan pun kepada Tuhan saja pun rasa berat. Siapa saya ini? Ya. Saya memperoleh namanya kasih karunia. Saya ini memperoleh kasih karunia. Akhirnya saya baca kitab suci. Dengan saya baca kitab suci, sehingga saya mengenal nama ya. Amin gak? Amin. Yang keras suaramu. Amin gak? Amin. Yang kecil-kecil suara itu masih ragu-ragu. Hanya apalagi yang senyum-senyum saja itu masih ragu-ragu. Tapi kalau setiap ngomong amin, amin, berarti orang ini benar-benar dia pahami isi kitab suci. Amin gak?
saudara kalau sudah seperti itu, wow, dengan darah Yesus. Tapi kok tolak sabatnya, kok tolak Pesaknya? Coba Pesaknya mereka ini yang miliaran dengan yang tertulis berbeda nggak? Kalau Beda. ya, Pesaknya yang ada di bumi ini yang miliaran orang dengan Pesaknya tertulis beda nggak? Beda. Sangat beda sekali. Nama Tuhannya beda. Coba kejahatan manusia ini, Tuhannya beda namanya. Termasuk orang-orang tadi, lu punya hak apa? Nah, kapan diberikan hak itu untuk mengganti nama Tuhan? Kapan diberikan hak itu untuk mengganti orang yang sudah mati? Lu ganti nama orang sudah mati. Ini kan kejahatan yang dikatakan tadi ayat 32. Sekalipun tahu tuntutan hukum itu, tapi bukan aja mereka melakukan sendiri, tapi mengajak orang lain. Mengajak orang lain supaya mengikuti mereka ini yang doktor-doktor ini meledak-ledak di mimbar. Akhirnya suatu saat nanti, pada waktu dia datang kedua kali, apa kata firman Tuhan? Seperti zamannya siapa? Sepertinya zaman Noah. Diulang di situ, zaman Noah itu berapa yang selamat? Hanya 8 orang. Dia perumpamakan juga zaman namanya Sodom dan Amora. Berapa orang katanya zaman Sodom dan Amora? Halo? Hanya 3 orang. Begitu juga lah nanti kedatangannya anak manusia di bumi ini, Yahweh nanti yang datang di bumi, seperti itu terjadi. Makanya kita dituntut, namanya Roma, namanya 11 ayat 25, jangan sotak. Kurang apa lagi? Catat ini. Kalau engkau tidak catat, engkau tidak renungkan hari ini yang saya bacakan ini, lu paling rugi di dunia. Itulah yang terjadi sekarang ini di mimbar-mimbar ini, banyak sekali penipu-penipu ini. Ya, makanya setiap saya khotbah dulu, ya kan, tiap mereka khotbah kan saya catat pasal berapa, ayat berapa, pulang saya baca lagi itu. Wah, itu gila, betul-betul luar biasa penipu-penipu itu. Coba kan, ya. Ini luar biasa loh kejahatannya manusia ini. Ya. Tadi mengatakan tadi dengan namanya dia datang di bumi menebus mereka yang taat kepada namanya hukum Taurat. Ini dia tidak akan berubah. Maupun juga kalau engkau baca, supaya lengkap dibaca namanya Kisah Para Rasul 10 ayatnya 35, coba. Ya. Ini juga yang tidak dipahami oleh namanya tadi dokter-dokter ini. Tidak dipahami sampai saat ini loh saudara. Ya. Coba. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Makanya kalau engkau selidiki kita tuh orang yang takut kepada Tuhan itu apa prakteknya? Halo? Halo? Orang yang takut kepada Tuhan ada apa prakteknya? Melakukan firman. Harus kamu melakukan namanya hukum Tuhan. Itu orang takut kepada Tuhan. Dia mengamalkan kebenaran ini yang diselamatkan dari bangsa manapun kolong langit ini. Ya? Dari bangsa manapun yang mengamalkan namanya hukum-hukum Tuhan tadi, yang mencintai namanya Taurat Tuhan itu adalah yang diselamatkan. Ini tegas. Ya, tegas. Coba baca. Ya. Roma 6 ayatnya 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kalau engkau hanya baca di 14-nya, kamu tidak dikuasai oleh namanya tak. Seolah-olah itu diberikan kebebasan. Ya. Seolah-olah ini kok bukan kamu dikontrol lagi oleh namanya Taurat. Itu kan mereka pakai itu sehingga Taurat itu buang dan lain sebagainya. Kasih karunia dengan Yesus, darah Yesus kita sudah ditebus. Omong kosong, baca yang benar. Tapi kalau engkau baca namanya 15-nya, ayat 15-nya tadi, Roma. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Tidak. Apa itu dosa? Orang sampai saat ini tidak tahu ini apa dosa ini. Profesor, dokter pun tidak tahu namanya dosa ini. Kalau mereka tahu itu dosa, pasti akan kembali kepada hukum Tuhan.
Ya, mereka tidak tahu itu apa dosa. Ya. Makanya ditulis sana 1 Yohanes 3 ayatnya. Coba ayat 4. Itu dosa apa dulu? Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Tuhan, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Tuhan. Sebab dosa adalah pelanggar hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang dimaksud itu bukan dari namanya Matitia sampai Wahyu. Yang dimaksud hukum Tuhan itu adalah namanya kitab Tauratnya, saudara. Mari kita buktikan nanti si penipu-penipu ini yang merajalela di dunia ini, ya. Kalau mereka menantang itu datang saja. Ya. Saya tidak akan pernah tarik itu, karena bukan saya juga tulis tadi ini kan supaya kamu terhindar namanya pendusta-pendusta itu. Ya. Coba. Dosa adalah melanggar hukum Tuhan. Inilah yang tidak dipahami. Makanya perlu sekali kalau engkau baca ini namanya kitab suci ini, memang harus kau baca dari Kejadian sampai Wahyu. Sehingga nanti kau tidak ikut-ikutan, jangan dipenggal-penggal. Itu kata penggal-penggal itu hanya mereka dari mulut-mulutnya pendetanya, akhirnya dari mulut ke orang gitu loh, ya. Dia hanya ikut-ikutan saja. Oh, itu jangan kita penggal-penggal. Benar-benar kok banyak sekali orang-orang dungu di bumi ini gitu loh, ya. Coba, ya. Kalau engkau baca hanya di situ, Amsal 3 baca 15-nya, ya, seolah-olah ini kan diberi namanya kebebasan berbuat apa saja. Ini tidak benar, sangat tidak benar, saudara. Coba kau baca lagi namanya Roma 7 ayatnya 67. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak, sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Kalau engkau baca 6-nya saja seolah-olah apa? Bebas berlakukan apa saja. Tapi kalau engkau baca 7-nya tidak demikian. Makanya saya mengatakan itu kalau tidak ada namanya Taurat itu, orang tidak mengenal dosa, saudara. Kalau tidak ada hukumnya Tuhan ini, namanya Tauratnya Tuhan itu, lu mau kawin sama mamamu sendiri, kau kawin sama keluarga anakmu sendiri, kau kawin sama saudara perempuanmu sendiri, tidak dosa. Ya. Saya mau tanya sama saudara, ya, Sarah itu apanya namanya Abraham? Pasti semua orang mengatakan bahwa Sarah itu istrinya Abraham. Sarah ini dari mana? Halo? Yang kita tahu itu Sarah itu adalah istrinya Abraham kan? Tapi Sarah ini dari mana? Bapaknya Sarah itu siapa? Halo? Saya mau tanya, Sarah itu saudaranya Abraham nggak? Saudara perempuan nggak? Saudara. Itulah yang tidak tahu. Pada waktu dia kawin sama Sarah dulu itu adalah saudara perempuannya, dosa nggak? Kita tahu itu Sarah itu bahwa dia ada saudaranya di mana? Kejadian 20:12 coba. Ini harus jelas saudara. Jadi jangan kita mau ngomong hukum tidak tahu apa. Coba baca dah. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku. Kemudian menjadi benar, namanya Sarah itu adalah saudaraku, anak ayahku, tapi lain ibu. Tapi kalau kau baca di dalam namanya Taurat itu tidak diperbolehkan nggak? Waktu ada Taurat ini tadi, waktu sudah ditulis Taurat ini diberikan kepada Mose, itu boleh nggak kawin lagi seperti itu? Nggak boleh. Tidak, Kalau kau mau pengen tahu nanti baca saja di mana? Ya, Imamat 18. Sangat jelas nanti Imamat 18 sana itu tidak, kalau kau kawin itu nanti, ya, adik tirimu itu itu yang dimaksud.
Ya, coba kan, makanya saya mengatakan ibunya Mose itu tantenya sendiri. Coba, ada pasalnya, ada ayatnya. Kenapa saya? Karena saya baca berurutan dan